Selamat malam Bu Ade, apa kabarnya nih? Selamat malam Uh, Pak Datson, alhamdulillah baik-baik aja Pak. Terima kasih Bu Ade ya sudah bersedia datang. Nah, ngomong-ngomong ini Bu Ade, apa yang apa yang ingin kita omongi pada pagi hari ini, malam hari Malam ini Bu hari Ade? ya Pak. Ya, Iya ya, apa ya Pak ya, yang enak sih yang mau kita bicarakan saat ini tentang saya nih ya Pak ya. iya Bu. Kalau untuk di kelas saya kan mengajar sudah sejak tahun 2005 gitu ya. Sudah sejak hampir 17 tahun. Cuman dari tahun ini saya memiliki tipikal siswa itu yang agak sedikit beda dari tahun-tahun sebelumnya. Contohnya nih dari jumlah siswanya aja, siswa saya sekarang dalam satu kelas tuh 40 orang siswa loh Pak Datson. Iya Bu. Sudah itu jumlah siswa laki-lakinya itu sekitar 35, perempuannya hanya 5 orang. Nah, dari kondisi yang seperti itu tuh saya ngerasa, anak didik saya yang sekarang itu, menunjukkan sikap masa bodoh gitu, seperti orang sekarang bilang murid-murid, akhir zaman gitu. Iya. Perilakunya sepertinya masa bodoh, nggak peduli dengan kewajibannya, yang ujung-ujungnya, kelas tadi tidak ter-manage dengan baik gitu. Itu sih, sekarang ini permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas untuk tahun ini gitu, Pak. Jadi intinya Ibu ingin mendiskusikan itu bagaimana cara melakukan pengelolaan kelas dengan uh, karakter dengan jumlah siswa yang banyak, di mana kelas tersebut diisi oleh atau muridnya kebanyakan siswa laki-laki dengan sifat yang mungkin laki-laki sifatnya masa bodoh gitu Bu ya. Sering Mhm. orang bilang, memang kata Ibu tadi, siswa akhir zaman atau siswa Iya, zaman now gitu Bu ya. heeh, bener bener. Jadi berarti Ibu dari percakapan ini nantinya akan yang Ibu ingin dapatkan apa gitu? Harapannya sih Pak ya dari percakapan kita ini, saya dapat, trik-trik gitu, dapat program-program apa sih yang bisa kita terapkan di sekolah, agar kita bisa me-manage siswa tadi dengan jumlah di luar kapasitas yang seharusnya kan satu kelas tuh kapasitasnya 20 sampai 25-an ya, Pak, ya. Nah, dengan kapasitas sampai 40 orang tuh, apa sih trik-trik yang bisa kita lakukan gitu. Kemudian anak tadi tidak lagi menunjukkan perilaku masa bodoh ketika dia belajar, ataupun ketika dia melaksanakan kewajibannya sebagai siswa, yang, hasil akhirnya nanti yang saya harapkan, intinya kegiatan pembelajaran itu terlaksana secara maksimal di dalam kelas, begitu, Pak. Oh, jadi intinya Ibu di sini berharap sebagai guru mendapatkan trik dan kiat dalam mengelola siswa yang banyak di kelas tadi yang jumlahnya Iya 40 siswa, di mana didominasi oleh siswa laki-laki yang sifatnya cuek dan masa bodoh. iya, Uh, benar yang sekali, Pak Datsan. Sehingga jika Ibu merasa dapat mengelola kelas dengan baik, maka Ibu harapkan ujung-ujungnya tadi mensukseskan setiap kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan ya Bu ya. Mhm. Nah, menurut Ibu ciri-ciri kelas ter yang termanage dengan baik dan siswa yang memiliki sikap yang peduli dan tidak masa bodoh itu seperti apa? Iya, kalau menurut persepsi saya sih ya, Pak, ya, kelas yang ter-manage dengan baik itu,
ciri-cirinya itu yang pertama siswanya bisa kita ini ya, kita arahkan menurut, pembelajaran yang sudah kita rancang tadi gitu. Sudah itu perilakunya juga, nggak yang aneh-aneh gitu. Mereka itu bisa, menuruti kegiatan, peraturan kelas yang sudah kita buat itu tanpa harus kita paksa dengan beberapa hukuman. Artinya, dorongan itu datangnya dari diri siswa itu sendiri untuk mengikuti peraturan kelas. Yang kemudian, dia itu memiliki sedikit antusias, sedikit keinginan untuk, mengikuti tahapan pembelajaran. Tidak menunjukkan sikap, "Ah, peduli amat, ah, yang penting kan naik kelas," enggak gitu, Pak. Jadi nanti dari suasana kelas yang itu, menimbulkan, kelas yang aman, nyaman, karena sudah diikuti oleh peserta kelas yang menurut peraturannya, Pak. Mengikuti peraturan yang sudah kita bentuk gitu. Itu sih Seperti ciri-ciri, kelas yang saya impikan atau yang saya kategorikan sebagai, kelas yang ter-manage gitu, Pak. jadi sebenarnya gambaran kelas ibu yang sekarang yang menggambarkan kelas yang belum terlihat dengan baik itu, gambaran siswanya itu adalah gambaran siswa yang masa bodoh, seperti apa yang saat ini ibu dapati di kelas ya bu ya. Mhm. Jadi kelas yang ideal yang termanage dengan baik menurut ibu itu seperti apa gambarannya? Dan apa gambaran siswa yang tidak menunjukkan sikap masa bodoh tadi? Gambaran siswa di kelas ya, Pak, ya? Iya, Untuk di kelas sih untuk siswa yang tidak bisa kita manage gitu, siswa yang tidak, mampu kita layani dengan, jenis pembelajaran tertentu karena banyaknya siswa tadi, semakin banyak siswa kan semakin banyak karakternya ya, Pak. Jadi iya, dengan banyaknya siswa tadi, pelajaran yang saya tampilkan itu bisa tidak bisa melayani setiap siswa gitu, sehingga siswa yang memiliki karakter A, tidak ter-manage di dalamnya. Akhirnya apa, siswa tadi mengambil atau memilih melakukan sesuatu itu di luar, jalur yang kita buat gitu. Kemudian di dalam kelas dia tuh menunjukkan perilaku yang luar biasa, yang mondar-mandir, apalagi ketika kita, tinggal sebentar saja untuk urusan, maaf ya Pak, sedikit aja ke WC gitu, dia iya, sudah amburadul menunjukkan perilaku yang, benar-benar tidak terpuji, kayak naik ke atas meja, nokok-nokok meja, atau melempari kawannya, itu menunjukkan kelas yang tidak ter-manage menurut saya, Pak. Yang jadi kedua kalau sudah ter-manage kelas tadi itu terlihat aman, nyaman. Kenapa? Siswanya peduli dengan, peraturan kelasnya, mau mengikuti kesepakatan kelasnya, kemudian memiliki antusias dalam mengikuti pelajaran. Itu mungkin Pak, ciri-ciri kelas yang tidak ter-manage dan ciri-ciri kelas yang ter-manage menurut versi saya gitu. oke bu ya. Jadi itu. Baik untuk sekarang ini apa potensi dari sekolah dan dari ibu yang bisa dipakai untuk melakukan uh, dalam rangka memanage siswa yang masa bodoh tadi? Kalau dari diri saya sendiri sih potensinya mungkin yang bisa saya kembangkan untuk me-manage kelas ya, belajar dulu sih, Pak, ya. Belajar dari sumber-sumber yang, benar-benar kompeten bisa memberikan masukan bagi saya untuk, cara pengelolaan kelas yang baik untuk kelas dalam ruang lingkup besar. Yang kedua mungkin mulai membuat, bisa membuat, rancangan-rancangan tertentu agar anak tadi bisa terkoordinir dengan baik, dan bisa, belajar sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kalau dari sekolah sendiri dia memiliki potensi mungkin dari, potensi sarana sarana atau dukungan rekan kerja bisa juga Pak dijadikan sebagai potensi sekolah untuk, melakukan perbaikan di bidang ini. Nah, bagaimana dengan mata pelajaran PPKN, misalnya kegiatan Mhm. apakah ada di kegiatan mata pelajaran PPKN gitu bisa dimasukkan mengenai materi untuk mengurangi sifat masa bodoh siswa tadi itu? Kalau
Kalau di SD kan kita sistemnya tema ya Pak ya. Iya. Cuman dia sudah terintegrasi di dalam tema materi PPKN tadi. Menurut saya sih bisa-bisa saja ya kita tanamkan karakter tertentu melalui mata pelajaran PKN. Bisa kita sisipkan dengan memasukkan nilai-nilai yang harus kita tanamkan ke dalam diri siswa. Jadi mungkin tanggung jawab gitu bisa kita masukkan melalui jalur MUPEL PKN di dalam suatu tema gitu Pak. Nah, kira-kira kapan jadwal Ibu bisa masuk di mapel tersebut? Kalau di MAPEL itu Jadwal. Pak jadwalnya di tema apa? Di tema 3, subtema 1, di PB1 biasanya untuk jadwal itu. Karena ditautkan antara PKN Bahasa Indonesia dan IPA. PKN tadi itu MUPEL PKN itu masuk ke tema 3, subtema 1, PB1 gitu. Jadi di kegiatan Ya mata pelajaran PKN ya Bu ya. biasanya di hari Senin gitu Pak. Nah, kira-kira kalau dijadikan penilai atau untuk mengevaluasi atau untuk mewujudkan kegiatan tadi itu dalam kegiatan mapel PKN itu kira-kira siapa ini? Ya maksudnya siapa yang Hmm. Yang yang kira-kira dijadikan penilai atau mengevaluasi nantinya kegiatan itu tersebut. Kalau penilai sih menurut saya bisa meminta rekan kerja untuk memberikan penilaian yang menurut saya sih kompetensinya lebih baik dari saya gitu. Jadi dia bisa memberikan penilaian terhadap penampilan atau eh, penampilan pembelajaran yang saya lakukan dengan memuat nilai-nilai karakter pada kegiatan pembelajaran tadi melalui MUPEL PKN, Pak, rekan kerja. Kalau bisa juga sih dari kepala sekolah, Pak, mungkin lebih lebih bagus kepala sekolahnya karena memang sudah tugas beliau kan untuk Biar mengembangkan kepala anggotanya. sekolah. Uh, Nah, sudah sampai di titik ini Bu ya, di percakapan kita sudah banyak. Kira-kira mm-mm. apa yang Ibu peroleh dari percakapan kita ini untuk memecahkan jenis permasalahan yang tadi? Mungkin yang bisa saya ambil ya Pak ya, dari percakapan kita yang pertama menanamkan karakter ya. Menanamkan karakter terhadap diri siswa yang dititipkan melalui muatan PKN di pembelajaran tema gitu. Dari penanaman karakter diharapkan nanti bisa memberikan perubahan karakter secara signifikan kepada siswa saya gitu kira-kira Pak. Gitu Bu ya, baik sekali Bu ya. Oke, kapan kira-kira akan dimulai atau dikerjakan rencana ini Bu? Mm-mm. Intinya sih saya buat perencanaan dulu ya Pak, buat perencanaan dulu, kira-kira karakter apa yang akan ditimbulkan terlebih dahulu, yang lebih utama ditanamkan kepada siswa. Kemudian rencana tadi saya diskusikan dengan guru senior, baru saya laksanakan di dalam kelas dan dievaluasi oleh guru yang mengamatin gitu. Kemungkinan minggu depan bisa Pak, hari Senin depan mungkin, dalam 2 hari ke belakang ke depan saya coba akan merancangnya. Luar biasa sekali Bu ya, tapi sayang sekali waktunya sudah mulai habis Bu ya. Saya berharap kita bisa kembali bertemu dan berdialog lagi dengan Ibu untuk Iya mendengarkan hasilnya seperti apa kendala yang Ibu hadapi. Jadi sekali iya lagi saya benar Pak. ucapkan terima kasih Bu Adi Nirian. Oke, terima Selamat kasih malam Bu. kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Sri. Dari hasil kegiatan coaching, di sini saya merefleksinya hari ini kegiatan coachingnya sudah bagus ya, sudah sangat bagus, sudah mengikuti alur tirta, tujuan, identifikasi, kemudian refleksi dan tanggung jawab. Assalamualaikum Kak Sri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah baik dan sangat luar biasa. Kayaknya sehat ya malam ini ya? Sehat selalu deh. Terlihat Ikutin lebih sehat semangat ya. gitu. Ya, Galaunya nggak nampak gitu, Kak. kalau Galaunya nggak nampak gitu. nggak usah dinampak-nampakkan kalau kita ya Pak Heeh. Datsun. Yang penting kita sehat. Iya, nih ngomong-ngomong nih, apa nih, konsep-konsep yang mau kita bicarakan, malam ini yang lebih gurih, yang lebih enak gitu kita bicarakan ke depan, Kak? Kalau yang konsep sebenarnya yang mau dibicarakan, apalagi kalau sama Bu Ade ini Pak Datsun banyak mau yang kita bicarakan gitu ya. Sebenarnya gitu dalam konsep. Eee, Tapi untuk kegiatan malam ini yang ingin saya bicarakan adalah masalah di SMA itu banyak siswa kami tuh banyak yang mengantuk ketika proses belajar mengajar dimulai. mhm. Berarti intinya di dalam, kelas tuh kebanyakan siswa Kakak nih ngantuk, kemudian ada yang tertidur kali ya, Kak, ya? Oh iya, kebanyakan sih enggak, ada beberapa siswa yang ngantuk gitu ya, dan Heeh. bahkan kalau dibiarkan itu sampai tertidur gitu. Oh, bisa tertidur gitu ya anak-anaknya. Iya, kalau Eee dibiarkan. berarti ini kelas berapa, Kak, yang Kakak ajar? Kebetulan saya mengajarnya dari kelas 11, kelas 12 dan di rata-rata di setiap kelas itu kebanyakan mereka mengantuk. Mhm. Oke, jadi sebenarnya nih, apa sih harapan tertinggi Kak Sri gitu untuk, siswa-siswa Kakak yang sering ngantuk ini, agar, harapan Kakak tadi itu apa gitu tentang siswa tadi? Apa harapan tertinggi perubahan seperti apa yang Kakak harapkan dari, anak-anak Kakak tadi, anak didik tadi? Ya, sebagai seorang pendidik gitu ya, sebagai seorang pendidik harapan kita, kepada siswa kita itu setidaknya atau minimalnya itu kalaupun dia memiliki, daya, tangkap yang di bawah rata-rata gitu ya, atau yang siswa yang luar biasa atau siswa yang istimewa ini, kalaupun tidak bisa mengikuti sepenuhnya materi yang kita berikan, setidaknya mereka dapatlah memahami secara perlahan-lahan materi Mhm, yang ingin kita sampaikan. Gitu. Kalau tertidur kan mhm. bahkan dia tidak sama sekali tidak mengerti atau tidak bahkan tidak tahu gitu. Iya, nggak nyambung ya, Kak, ya? Iya, tidak tahu dia apa yang kita bicarakan pada proses belajar mengajar itu kan. Eee, ketika Kakak ngajar tuh, kebanyakan yang tertidur itu siswa perempuan apa laki-laki, Kak? Kebanyakan yang laki-laki. Ada Oh, laki-laki kalaupun ya? ada perempuan itu hanya mungkin karena malu ya, jadi dia ngantuk pun Mhm. dipaksanya untuk tidak sampai tertidur gitu. Pernah nggak Kakak melakukan ini ya, sejenis pencarian penyebab gitu, mencari informasi, kira-kira apa nih ya penyebab siswa saya seperti ini? Pernah nggak Kakak melakukan, mencari hal-hal yang menyebabkan siswa tadi itu berperilaku seperti itu? Jadi, karena sudah beberapa kali mengantuk, pernah saya memanggil salah seorang siswa, apa yang menyebabkan dia mengantuk. Jadi siswa itu menjawab, yang pertama itu begadang, mereka tertidur terlalu larut Mhm, malam gitu, akibat, main HP. Kemudian mhm. yang kedua tuh, pernah juga saya tanya kenapa dia, tidurnya sampai larut malam itu, sudah menjadi kebiasaan ketika ada wabah Covid kemarin di mana siswa itu belajar daring di rumah. Jadi tanggung Iya, iya. jawab untuk bangun paginya itu sudah tidak Mhm. ada gitu. Iya, itu berarti dari segi aktivitas di rumah nih, anak-anak yang pertama pengaruh, pembelajaran daring mungkin ya, Kak, ya, yang tidak maksimal di waktu, wabah Covid. Kemudian yang kedua mungkin manage orang tua tadi ya, yang tidak tepat, Iya, sehingga anak tadi cenderung bermain, tanpa melihat waktu yang tepat, sehingga dia ngantuk begitu ya, Kak, ya? Itu iya.
kalau di luar kegiatan pembelajaran. Nah, kalau di dalam konsep di dalam pembelajaran, kira-kira Kakak pernah nggak melakukan sejenis mencari akar masalah Iya. di dalam kelas ini, apa ya, kok anak-anak ini kok bisa ngantuk, apa yang salah gitu? Apakah salahnya di saya sebagai guru, atau salahnya di siswa, atau salahnya di media gitu? Pernah nggak Kakak mencoba itu, dan hasilnya seperti apa dari percobaan itu? Ya, ya saya pernah gitu ya. Kita Mhm, sebagai manusia kadangkala nggak perlu kita menyalahkan siapa-siapa ketika terjadi suatu mhm, masalah itu, kita introspeksi diri. Jadi memang, setelah saya introspeksi diri, ternyata mungkin proses belajar mengajar yang saya berikan kepada siswa itu kelihatan membosankan itu, atau bahkan iya, proses belajar mengajarnya itu kaku dan terus-menerus seperti itu. Kita datang mhm, menyajikan materi, kemudian memberi contoh soal, kemudian akhirnya kita evaluasi ya, memberi tugas, seperti itu. Akhirnya siswa, mhm. terjadi, jenuh mungkin ya. Iya, apalagi nih, anak-anak SMA kan dia cenderung lebih aktif ya, Kak, ya. Iya, Lebih seharusnya kita aktif, bisa jadi, intinya nih pembelajaran kalau di dalam kelas mungkin penyebabnya yang Kakak maksud tadi dari segi, eee, dari segi penampilan pembelajaran yang Kakak sajikan gitu ya. Jadi mhm. intinya penyebab yang sudah Kakak cari itu udah nemu nih, ada yang dari faktor keluarga, ada faktor keadaan lingkungan yang dulu memberikan efek ke sekarang seperti Covid, eee, dan dari dalam diri Kakak atau kegiatan pembelajaran juga nih ada nih penyebabnya. Artinya sudah kita kategorikan nih dari, penyebab dari luar dan dari dalam sendiri dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dari dua arah penyebab tadi, kira-kira potensi yang ada di dalam diri Kakak yang bisa Kakak, pakai gitu untuk mengatasi masalah tadi, baik itu berhubungan dengan, keluarga siswa atau orang tua siswa, atau berhubungan dengan cara waktu siswa, kemudian cara Kakak nanti, menampilkan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Apa apa ya kira-kira potensi dari dalam diri Kakak yang bisa Kakak keluarkan untuk memberikan, solusi ke sana gitu? Yang bisa saya potensi mungkin yang bisa saya gali atau saya kembangkan itu adalah, Mhm, bagaimana saya membuat rancangan, pembelajaran itu, memberikan model pembelajaran yang inovatif atau iya, bahkan kontekstual ya, sehingga mhm, proses belajar mengajar yang terjadi di kelas itu terasa lebih bermakna dan menyenangkan. Sehingga mhm. siswa-siswa itu ketika kita mau masuk saja, selalu berharap kegiatan apa hari ini ya gitu, Kegiatan kita baru gitu ya? artinya mereka selalu ingin tahu gitu ya, apa yang akan Heeh, dikerjakan pada proses belajar mengajar setiap hari gitu. heeh. Iya iya, itu mungkin dari segi, perubahan dalam, kegiatan proses belajar mengajar. Kalau untuk ini Kak, untuk, potensi Kakak dalam melakukan tindakan, eee, ke keluarga atau ke orang tua memberikan pemahaman, apa potensi yang bisa Kakak munculkan? Seperti apa kira-kira melakukannya? Mungkin kalau untuk itu, kita bisa bekerja sama dengan wali kelas atau kita bekerja Mhm, sama dengan guru BP, untuk pemanggilan orang tua. Di sana kan kita bisa, mhm, menanyakan atau, bekerja sama dengan, orang tua, bagaimana kita mengontrol anak agar tidak tidur terlalu larut malam sehingga anak-anak itu tidak mengantuk. Itu saja mungkin iya kalau iya. kalau untuk tahap awal ya. Iya, artinya, Kakak kan punya potensi nih untuk menanggulangi ini semua, bukan tidak sanggup ya, artinya Iya. Kakak itu punya potensi yang kuat untuk, mengatasi masalah ini. Potensi itu datang dari diri Kakak sendiri, mungkin melakukan komunikasi dengan orang tua, potensi yang pertama yang Kakak miliki untuk melakukan komunikasi dengan orang tua, potensi keduanya mungkin untuk merancang pembelajaran yang lebih menarik lagi. Nah, gini Kak, menurut Kakak nih, kita kan guru ini tugas utamanya menuntun ya, menuntun anak didik kita ya, tugas utamanya menuntun. Nah,
dari potensi-potensi Kakak tadi, metode apa yang bisa Kakak ambil kira-kira atau Kakak, lakukan, agar siswa kita tadi itu, tidak mengantuk lagi? Apa perlu nggak kira-kira Kakak, mencari tahu minatnya apa ya? Minat anak ini apa ya? Kesukaannya apa ya? Faktor lingkungannya seperti apa? Perlu nggak melakukan seperti itu? Seperti apa melakukannya, Kak? Yang saya akan lakukan itu, saya akan coba lakukan adalah merancang proses pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan siswa atau minat Mhm, siswa, seperti pembelajaran berdiferensiasi ya, yang mhm, sama-sama kita pelajari ya Pak Datson, Pak Bu Ade. Di situ kita kan sama-sama ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang diberikan kepada anak sesuai dengan profil belajar anak itu. Itu mungkin yang akan saya terapkan. iya. Artinya kan dari, paparan yang Kakak sampaikan tadi nih, sudah ada, gambaran-gambaran yang bisa, Kakak lakukan untuk mengatasi masalah ini. Mungkin yang pertama melakukan pemanggilan orang tua, memberikan pemahaman tadi Kakak bilang ya, memberikan pemahaman kepada siswanya sendiri, kemudian memilihkan metode dan model pembelajaran sesuai bakat dan minat siswa atau sesuai kebutuhan siswa tadi. Nah, sampai di sini berarti dengan, trik-trik yang Kakak pilih tadi, kemungkinan besar masalah di dalam kelas akan teratasi kan, Kak? Eh, Insya Allah akan teratasi. Mhm, insyaallah bisa teratasi. Nah, kalau dengan trik-trik yang Kakak lakukan tadi, mana nih trik pertama yang secepatnya bisa Kakak laksanakan? Nah, trik pertama yang tadi yang akan saya lakukan pertama sekali yaitu Mhm, membuat rancangan pembelajaran. Membuat rancangan pembelajaran yang dimana kita menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menggunakan media ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, mhm, seperti memakai gadget mungkin. iya iya. Karena kan umumnya nih anak-anak, remaja sekarang kan hobi bergadget ya, Kak, ya? Hobi Hobi dia, smartphone. dengan dunia dunia maya seperti TikTok ya, Heeh, karena kan memang mereka heeh, hidup di era 5.0 di mana heeh, pemakaian internet itu hampir 85%, bahkan hampir 90% iya. untuk Itu hidup. untuk cewek-cewek mungkin sebagian besar memang hobinya TikTok, Facebook, Twitter. Nah untuk cowok-cowok kira-kira nih apa nih, hal yang bagus untuk kita terapkan untuk cowok-cowok? Karena kan Itu cowok bermain game. iya game ya. Kalau cowok Iya, kayaknya dia lebih kegiatan yang lebih aktif, lebih menantang gitu, yang lebih memancing rasa ingin tahunya ya game kayaknya ya, Kak, ya. iya, mhm. Berarti dari urutannya yang bisa Kakak lakukan tadi itu, melakukan perbaikan metode pembelajaran dengan menyisipkan, eee, game, dan menyesuaikan dengan minat siswa, ada dengan bermain mungkin dengan mempublikasikan hasil karyanya ke TikTok atau ke Facebook ya? Iya, karena kebetulan kan saya mengajar bidang studi fisika, Mhm, mana itu pasti dikaitkan dengan sebuah eksperimen, dan dari eksperimen itu kan ada laporan tuh ya. Jadi alangkah mhm. lebih senang mungkin mereka ketika laporannya itu dalam bentuk TikTok atau dalam bentuk video singkat di YouTube, itu kan video short Iya YouTube. iya iya, heeh. Eee, Tentu kan sebelum Kakak tampil nih butuh RPP ya? Mhm. Tentu kita rencanakan dulu rencana pelaksanaannya kan. Kira-kira Kakak butuh nggak, sumber gitu atau narasumber atau seseorang yang bisa, ngarahin Kakak membuat, urutan RPP atau merancang RPP yang baik gitu. Nah kalau seandainya Kakak butuh nih, siapa nih yang Kakak percayain untuk, membantu Kakak, merancang pembelajaran itu supaya sesuai kebutuhan siswa Kakak? Jadi kalau untuk membantu tuh otomatis kan yang lebih dekat itu adalah rekan sejawat ya, rekan Mhm, sejawat yang kira-kira kita merasa dia sudah memiliki kompetensi untuk pembuatan RPP gitu, sehingga kita bisa bertanya mhm, atau saling berkonsultasi, sharing-sharing tentang pembuatan RPP yang baik. mhm.
Artinya kalau narasumber itu ya yang paham dengan, akar masalah yang kita ajukan tadi ya, Kak, ya. Kemudian kalau untuk melakukan komunikasi mengatasi siswa yang doyan main game tadi itu, siapa kira-kira yang bisa membantu Kakak di lingkungan Kakak mengatasi itu? Melakukan komunikasi tadi dengan, siswa ataupun dengan, wali muridnya? Itu tadi mungkin kita akan mengadakan kerjasama dengan wakil kesiswaan, pimpinan sekolah untuk menyampaikan keluhan-keluhan kita yang dialami siswa Mhm, melalui ya rapat dengan wali murid mungkin. mhm. Ya artinya kan, berarti dalam melakukan tahapan kegiatan ini kita perlu juga kolaborasi dengan orang yang tepat ya. Contohnya tadi dengan rekan kerja dalam melakukan, rancangan pembelajaran, dengan kepala sekolah dalam untuk melakukan diskusi dengan orang tua, dan siswa itu sendiri. Atau mungkin guru BP juga bisa jadi masuk ya, Kak, ya? Jadi kalau dalam tahapan kita pemanggilan orang tua itu ada tahap melalui wali kelas dulu, kemudian setelah itu wali kelas dengan kesiswaan tuh biasanya baru dengan guru BK. Mhm, Itu biasanya. Jadi mungkin kita bisa bekerja sama dengan wali kelas. Kalaupun di dalam kelas kalau ternyata harus menyeluruh, berarti kita harus bekerja sama dengan kesiswaan dan BK serta pimpinan sekolah. iya. Nah dari 2 aspek tadi nih, Kak. Untuk perbaikan di dalam kelas, kemudian perbaikan ke arah lingkungan siswa, melalui bantuan, kepala sekolah atau wakil kesiswaan. Nah, dari sini nih sampai titik pembicaraan kita terakhir sekarang nih, apa sih yang Kakak dapatkan dari hasil kita ngomong-ngomong, cerita sekarang nih, apa kira-kira yang Kakak dapat nih? Jadi untuk kegiatan cerita-cerita atau ngomong-ngomong kita ini yang saya dapatkan adalah bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang sangat urgen. Saya rasa masalah anak mengantuk itu sangat urgen gitu. Karena Mhm, kita sendiri kan mau yang diharapkan dari siswa itu adalah bagaimana siswa itu mengerti. Ini usahakan mengerti, anak itu bahkan tidak tahu gitu kan apa yang terjadi pada proses belajar untuk hari ini. Jadi dengan coaching mhm. dengan kegiatan ngomong-ngomong kita ini, ternyata kita bisa uh, mencari trik-trik atau kiat-kiat bagaimana untuk mengatasi Pemecahan masalah. masalah ya? Iya. Artinya dari pembicaraan atau diskusi kita malam ini cukup, Kakak dapat, lumayan dapat, pemecahan masalahnya dari permasalahan siswa yang, suka ngantuk tadi ya. Mungkin seperti yang Kakak bilang tadi dengan merancang RPP yang tepat sesuai kebutuhan siswa, kemudian melakukan komunikasi, dengan orang tua melalui bantuan kepala sekolah dan, wakil kesiswaan. Nah kira-kira nih, dari urutan kegiatan yang sudah Kakak sampaikan tadi, kapan nih tepatnya Kakak bisa melakukannya, memulai mencobanya gitu? Kapan nih tepatnya? Kapan cocoknya nih Kakak lakuin gitu? Kalau untuk tepatnya, Mhm, kebetulan saya hari Kamis itu kan hanya sedikit jamnya yaitu cuma 2 jam. Di situ mhm, saya akan mencoba atau saya akan memulai kegiatan untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan siswa yang mengantuk ini. mhm. Berarti sudah bisa dimulai mulai dari perencanaan ya, Kak, ya? Ya minggu depan. Perencanaan heeh, berarti Kakak udah bisa melakukan minggu depan perencanaan, kemudian melakukan, diskusi dengan, teman sejawat tadi, baru menerapkannya di kelas. Ya, dari situ tadi, artinya Kakak sudah punya gambaran nih waktunya kapan, perencanaan kapan, otomatis, secara tidak langsung kegiatan itu sudah terencana di ke depannya gitu, Kak. Iya. Mudah-mudahan nanti, permasalahan ini bisa cepat selesai. Tapi mengingat waktunya sudah mau habis nih, Kak, Mhm. pengennya sih lanjut gitu, masih mau berbagi lagi tentang hal-hal lain yang menurut saya bisa saling, berbagi tentang pengalaman kita dalam mengajar.
tapi sayang sekali waktunya cuma sebentar. Tapi saya pengennya di waktu yang dekat ini kita bisa lagi ketemu, kemudian membicarakannya lagi, apa ya kira-kira perubahannya, dan apa kira-kira yang perlu Kakak evaluasi gitu. Ya, mudah-mudahan Iya. kita bertemu di lokal. Untuk menggali tujuan daripada kegiatan coach ini, yaitu bagaimana siswa agar tidak mengantuk dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian coach juga mampu untuk menggali, mengidentifikasi dan rencana yang dilakukan oleh coach, di mana hal-hal yang digali yaitu mengenai ukuran keberhasilannya, hal-hal yang dipersiapkan nantinya, hal-hal yang sudah ada yang dimiliki oleh coach bisa membantu keberhasilan yang diinginkannya, kemudian mengidentifikasi dukungan yang diperlukan. Nah, kemudian coach di sini juga mampu menggali tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coach, ya. Kemudian rencana-rencananya yang akan dibuat. Nah, kemudian catatan yang baik yang saya temukan dalam kegiatan coaching ini yaitu diantaranya yaitu coach mampu membangun hubungan yang baik dengan coach, keterampilan berkomunikasi coach, dan keterampilan memfasilitasi tadi kegiatan coach tadi. Kemudian coach juga dapat menciptakan kenyamanan coach untuk berbagi dan berkolaborasi dalam menemukan segala potensi yang ada pada diri coach ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, yaitu diantaranya tadi menghadapi siswa yang malas atau mengantuk di dalam pembelajarannya. Nah, itu salah satu tadi. Kemudian kurangnya istirahat yang disebabkan oleh kurang istirahat di rumah siswa tersebut. Kemudian di sini juga saya temukan coach mampu membangun kemitraan antara coach dan coachee. Jadi tanpa adanya pemisah atau tidak menjadikan coachee berada di pihak posisi yang lebih rendah daripada posisi coach. Jadi coach di sini tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari coachee, ya. Kemudian coach juga di sini sudah mampu mengarahkan coachee untuk menemukan keputusan yang ada pada diri coachee dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian hal-hal baik lainnya yang saya temukan, misalnya coach membuat coachee merasa nyaman sehingga mereka tidak merasa canggung untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi dalam proses coaching tadi yang baru dilakukan oleh Bu Ade Niryan. Kemudian Bu Ade Niryan sebagai coach juga menjadi pendengar yang baik bagi coachee dan memberikan respon yang positif dalam menanggapi permasalahan yang dikemukakan oleh coachee. Jadi banyak hal-hal positif yang telah dilakukan oleh coach, ya Bu, ya. Sangat baik. Jadi keseluruhannya kegiatan coaching ini menurut saya sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Ade Niryan. Iya, siap, sama-sama Pak. Datson. Selamat malam Pak Datson. Selamat malam Bu. Apa kabar hari ini? Sangat sehat Bu. Alhamdulillah, sangat sehat ya Pak Datson. Itu yang kita harapkan yang hidup ini ya Pak. Terutama adalah sehat ya. Baik Pak Datson, hari ini apalah yang paling menyenangkan untuk kita bicarakan untuk malam ini, apalah yang paling menyenangkan untuk kita bicarakan? Menurut saya Bu ya, mengenai kerapian dan kebersihan di sekolah, kerapian murid dan kebersihan lingkungan, kelas, dan diri siswa Bu. Menurut saya itu sangat menarik Bu ya. Iya ya Pak. Berarti kerapian, kebersihan
murid sangat atau siswa tuh sangat menarik untuk kita bicarakan untuk malam hari ini ya. Iya. Baik Pak, memang kerapian dan kebersihan yang akan kita bicarakan, apa sih harapan tertinggi atau apalah yang Bapak harapkan dari siswa ketika kita berbicara tentang kerapian dan kebersihan, Pak? Saya memiliki gambaran itu siswa di sekolah itu berpenampilan bersih dan rapi, ya. Seperti misalnya baju dimasukkan, kemudian sepatunya hitam, seragam semua, rambutnya sesuai dengan aturan, kemudian siswa mampu menjaga kebersihan kelasnya, mampu membuang sampah pada tempatnya, kemudian mampu melakukan kebersihan di lingkungan lokal gitu, Bu. Seperti itu, Bu, gambaran saya. Oh, kalau gambaran Bapak seperti itu, berarti begini Pak, apa yang terjadi di sekolah Bapak sehingga Bapak mengharapkan gambaran itu terjadi dengan siswa Bapak terkait dengan kebersihan dan kerapian? Saya sering menemukan itu, Bu, ya, kalau di dalam kelas itu siswa mengeluarkan pakaiannya, ya. Padahal kita sudah sering tegur, bajunya dimasukkan nak biar rapi, tapi sebentar saja, nanti sudah kita keluar dari kelas, dari kejauhan kita lihat sudah keluar kembali bajunya. Kemudian sampah yang tidak dibuang pada tempatnya seperti di halaman, di lapangan itu ya kan, Bu. Kemudian diselok-selokan, ada beberapa sampah kita temukan padahal masih pagi ya, Bu, belum sore. Jadi nampak situ kurang elok dipandang. Kemudian lantai kadang berlumpur gitu, mungkin karena hujan juga. Jadi itu yang sering saya temukan di lingkungan sekolah. Begitu ya Pak. Kalau begitu Pak, kira-kira banyak Pak dari menurut Bapak dari siswa Bapak yang ternyata banyak yang mengeluarkan baju ketika di lingkungan sekolah, lagi di lingkungan sekolah gitu Pak? Memang tidak semua, Bu, ya, tapi ada sebagian kecil, tidak mayoritas. Tapi kalau kita lihat satu, kita tidak memasukkan baju, dia kan seperti kurang rapi gitu kita lihat. Memang tidak semua murid melakukan hal tersebut. Misalnya seperti kalau membuang sampah pun tidak semua memang murid melakukan itu. Tapi kalau kita lihat ada beberapa di lapangan kan terlihat mencolok sekali gitu. Kalau ada plastik di lapangan hijau ya, ada 3 biji aja. Kalau misalnya minuman botol mineral di situ kasih, terlihat jelas ya. Apalagi namanya lingkungan sekolah ya, tentu akan lebih indah, menyenangkan kalau bersih ya Pak. Iya. Jadi pernah Bapak mencari atau mencari penyebab anak itu sering mengeluarkan pakaian ketika di sekolah, atau Bapak pernah mengapa mereka kurang peduli dengan sampah di sekolah, Pak? Kalau mengenai kerapian, Bu, ya, sepertinya mereka menganggap bahwa kalau memasukkan baju itu menjadi culun itu ya. Culun itu berarti apa Bu Ade ya, kalau culun itu bahasa sehari-harinya tidak model, tidak modis, kampungan, menjadi anak yang tidak gaul, seperti itu pandangan mereka. Padahal kalau kita lihat ya, kalau di belakang baju masa justru merasa jadi kusut ya, tidak rapi, jelek dipandang. Jadi itu kemudian kalau membuang sampah itu memang mindsetnya yang pola pikirnya itu mungkin saya anggap dari sejak jenjang SD atau SMP mungkin tidak terlalu ditekankan kali. Jadi kalau pas ke SMA jadinya kurang. Kita kalau sudah besar kan agak susah untuk mengajarinya. Tapi tetap saya tegur. Kalau saya lihat, walaupun bukan dia yang membuang sampah, tetap saya suruh anak lain untuk mengutnya gitu. Baik Pak, selain karena mengenai yang masukkan baju tadi, selain karena kelihatan culun ya Pak ya, apa saja sih, adakah faktor penyebab yang lain gitu Pak,
ketika anak itu mengeluarkan baju? Ada memang yang beberapa saya temukan, misalnya dia terikut oleh temannya, kebanyakan mungkin yang teman dia melakukan hal sama, jadi dia seperti ikut-ikutan. Kemudian yang kedua, karena dia tidak memakai tali pinggang, jadi kalau dimasukkan tanpa tali pinggang memang agak terlihat aneh gitu. Kalau tidak pakai tali pinggang, kadang karena tali pinggangnya tidak dipakai, jadi bajunya dikeluarkan. Jadi seperti itu, banyak memang. Iya kan, Tapi Pak? untuk faktor mayoritasnya, faktor terbesarnya itu yaitu mereka beranggapan bahwa memasukkan baju itu tidak maco, tidak modis seperti itu. Iya ya, kelihatan culun, kampungan, norak gitu ya, Iya, Pak. norak. Padahal lebih lebih rapi gitu ya, sebab kalau atau begini Pak, bisa jadi sudah tren, tapi yang namanya sekolah ya harus rapi ya Pak. Iya. Baik Pak, kira-kira dari semua itu, dari anak yang mengeluarkan baju itu dan tidak rapi itu, kira-kira potensi dari Bapak yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi penyebab masalah yang Bapak bilang tadi, banyak anak yang mengeluarkan pakaian atau banyak yang anak tidak peduli dengan sampah ya Pak. Kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan? Yang saya bisa lakukan yaitu melakukan pendekatan misalnya memanggil anak tersebut ke berhadapan empat mata untuk menasihatinya, seperti melakukan segitiga restitusi, kita tanyakan alasannya mengapa seperti itu ya Bu ya. Kemudian melaksanakan segitiga restitusi lah. Kemudian memposisikan posisi kontrol saya sebagai guru itu, sebagai manajer, untuk mengatasi pelanggaran yang mereka lakukan dan tidak menaati kesepakatan kelas tadi yang telah dibuat misalnya, seperti itu. Ya, baik Pak. Itulah mungkin yang potensi-potensi yang Bapak bisa lakukan ya untuk mengatasi masalah anak yang suka mengeluarkan baju ya, dan yang tidak peduli dengan sampah atau tidak peduli dengan kebersihan Pak. Kemudian Pak, untuk pada proses belajar mengajar gitu Pak, adakah Bapak yang sering Bapak lakukan gitu untuk kira-kira bagaimana supaya siswa itu lebih memahami berpakaian atau berperilaku selayaknya seorang siswa, Pak? Pertama, pada awal-awal pertemuan saya akan membuat komitmen bersama siswa, misalnya siswa harus memasukkan baju jika ingin mengikuti pelajaran dengan saya. Jadi otomatis pada saat saya mau masuk ke kelas, mereka sudah masukkan baju. Kemudian di dalam kelas pun saya sering memotivasi mereka untuk melakukan hidup rapi dan bersih tadi Bu ya, diseling-selingi nasihat, misalnya sebelum memulai pelajaran, saya lihat dulu anak-anak itu keliling dari depan ke belakang, melihat kondisinya, apakah dia pakai tali pinggang, kemudian jika rambutnya panjang, saya suruh untuk dipotong, kemudian jika bajunya dikeluarkan, saya suruh masukkan juga, tidak memakai kaos kaki juga. Ya, kemudian jika di bawah mejanya ada sampah, saya suruh pungut dan buang ke tempatnya. Jadi saya usahakan ada kegiatan seperti itu selama kurang lebih 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Baik Pak. Jadi setelah Bapak menceritakan bagaimana trik-trik atau kiat-kiat untuk menyelesaikan tentang anak-anak yang suka mengeluarkan baju, terutama di dalam kelas. Nah, kalau di luar kelas bagaimana Pak? Apa yang Bapak lakukan, Pak? Misalnya saya sudah ada misalnya mengusulkan kepada
OSIS, organisasi intrasekolah, saya memberikan masukan agar ada dibuat tim misalnya untuk seperti siswa atau teman sebayanya untuk mengawasi atau melihat teman-temannya yang membuang sampah sembarangan atau mengeluarkan baju. Jadi mereka tugasnya ini adalah memantau kemudian melaporkannya kepada guru. Ada guru atau organisasi pembimbingnya lah Bu. Jadi nanti guru ini yang akan memanggil siswa tersebut, karena kalau kita lihat ya tidak mungkin kita mengontrol aktivitas anak itu kemana-mana kita ikuti apakah dia melakukan baju atau tidak. Itu yang akan saya dorong pada anggota OSIS ya yang bergerak di bidang kedisiplinan, mungkin ada seksinya. Itu Bu. Baik Pak, menurut Bapak, solusi Bapak tadi mungkin ya, kira-kira kapan Bapak akan lakukan kegiatan yang bekerja sama dengan OSIS tadi Pak? Ini kan rencananya bulan ini OSIS akan mengadakan rapat ya. Di situ akan mungkin ada sekitar satu minggu depan lah itu mereka, saya lihat kegiatannya atau rencananya di situ akan saya ajukan. Baik Pak, kira-kira adakah pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak sekolah yang terkait untuk membantu masalah Bapak ini? Yang paling berperan besar ini yaitu wali kelas, terutama wali kelas ya, karena wali kelas ini kan interaksinya dengan murid itu banyak ya. Kalau guru mata pelajaran pasti hanya sebatas dia masuk ke kelas saja, kemudian jika sesekali ketemu dengan murid. Tapi kalau wali kelas ini kan interaksinya sangat intens Bu ya. Kemudian guru BP di situ pasti banyak kan anak ini kan kalau dipanggil secara pribadi mungkin lebih kena Bu ya daripada kita menasihati secara ramai-ramai. Kadang anak itu tidak merasa bahwa dia yang ditegur. Jadi kalau dia secara tatap muka, empat mata dengan BP, pasti dia akan lebih masuk ke hatinya. Oke Pak, berarti Bapak butuh wali kelas, bekerja sama dengan wali kelas, guru BK, kemudian OSIS ya Pak. Oke Pak, selanjutnya. Nah, dari itu semua, menurut Bapak bagaimana di titik ini, apa kira-kira yang Bapak peroleh dari percakapan kita ini? Yang saya peroleh banyak sekali Bu ya dari percakapannya, dari hasil coaching ini. Saya jadi, pertama saya lebih termotivasi untuk melakukan hal yang saya inginkan seperti itu. Sebelum melakukan percakapan ini saya tidak merasa yakin bahwa saya mampu untuk melakukannya. Nah, dengan percakapan ini tadi Ibu sudah membimbing sehingga saya dapat menggali potensi-potensi yang ada di lingkungan saya, seperti saya bahkan baru terpikir ini OSIS bisa, guru BP bisa. Nah, dulu yang lalu saya berpikir ini tugasnya wali kelas. Dan sebenarnya seluruh elemen sekolah Bu ya, warga sekolah berperan aktif seharusnya. Sebenarnya Pak, ide Bapak tuh sangat bagus ya. Banyak kita juga bisa mengaplikasikannya di sekolah-sekolah kita gitu. Ternyata untuk menjaga kebersihan itu diperlukan banyak pihak-pihak terkait, tidak hanya wali kelas saja atau petugas kebersihan saja ya Pak. Ternyata semuanya itu perlu diajak untuk kerjasama menjaga kebersihan kelas, kemudian memantau siswa-siswa atau mengarahkan siswa-siswa yang suka mengeluarkan baju Pak. Di sekolah saya juga seperti banyak siswa-siswa yang mengeluarkan baju. Dari Bapak ini kita bisa mengambil pelajaran atau pengalaman untuk kita terapkan juga di sekolah kita Pak. Baik Pak, mungkin itu saja kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu atas bimbingan coachingnya. Nah, sama-sama Pak. Iya, terima kasih sudah tampil ya Pak Datsun dengan Bu Sri yang bagus, karena mimik wajahnya sudah menunjukkan
kedekatan yang intens antara coachee dan coach. Artinya kegiatan diskusi malam ini yang saya lihat sudah berjalan mengalir begitu saja seperti diskusi antara teman sejawat, tidak menunjukkan antara atasan dan bawahan atau antara orang yang paling memiliki pengalaman dan tidak memiliki pengalaman. Kemudian bahasanya juga sudah baik, tidak ada indikasi yang menunjukkan kalau coach menyatakan dirinya menggurui atau menyatakan dirinya paling paham dengan permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Kemudian dia coach juga sudah menunjukkan mimik wajah yang menunjukkan empati terhadap permasalahan yang dimiliki atau yang disampaikan oleh coachee tadi. Dalam menggali kemampuan juga sudah dilakukan coach dengan baik secara terstruktur sehingga titik akhirnya sudah ketemu, yaitu tahapan dalam penyelesaian masalah. Artinya kegiatan ini secara menyeluruh sudah berjalan dengan lancar dan baik menurut saya ya Bapak Ibu. Cuman ada beberapa poin mungkin dari coach yang terlupa atau bukan terlupa sih, dilakukan di tahap tanggung jawab yang seharusnya ditanyakan di bagian identifikasi. Contoh ketika coach tadi menanyakan siapa ya kira-kira yang bisa membantu Bapak untuk melakukan kegiatan ini. Setelah dia melakukan pertanyaan untuk tanggung jawab, kapan kira-kira dilakukan? Nah, yang seharusnya itu ditanyakan di bagian identifikasi tadi. Itu sih menurut saya untuk hal yang positif dan yang bagusnya. Tapi kalau saya presentasikan sih 90% kegiatannya sudah baik dan bagus. Itu aja Bapak Ibu hasil pengamatan dari saya.